warahmatullahi wabarakatuh. Yang 4 ni dah ada kan dah? Singlah. Enak pakai kan dah? Apa lah? Ya. Ya. Biar kayak ini Abdul Somad gitu. Banyak bikin. Dah bisa. Kantong boleh. Ya, halo. Masang kobel lah 2 menit, tinggal 8 menit gitu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tegak dikit. Iyalah. Halo. Berjin minggu. Coba untuk organ tunggal elok dia enggak? Bapak Imam, Khatib Bilal, tuan-tuan guru, para ulama yang saya hormati, saya muliakan, penasehat Majelis Penceramah Indonesia Provinsi Jambi. Yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Ahmad AR. Ini beliau yang samping saya ini, beliau penasehat kami, mantan Kepala Dinas PDK Batanghari, pensiun terakhir di Dinas PDK Provinsi Jambi. Di samping beliau penasihat kami juga namanya Dr. Muhammad Ridwan Jalil, MPDI, yang dalam proses akan jadi dosen UIN pasca sarjana. Ya, alhamdulillah. Yang di samping beliau Bapak Dr. Andes Warhan Tanjung. Nah, kalau pakai Tanjuang berarti orang awak ya. Itu. Beliau pensiun dari guru SMA, guru agama SMA. Di samping beliau yang ceramah tadi namanya Ustadz Muhammad Fahmi SH. Ya, itu beliau keseharian di Kesra Kantor Bupati Muaro Jambi. Ya. Kemudian samping beliau adalah Bapak Ridwan Muhammad Ridwan S, MPDI. Nah, aslinya orang Sabak. Ya. Tapi Banjar ya? Banjar apa Bugis? Melayu, Melayu. Samping beliau Muhammad Sayuti SPDI. Ya, Kori, aslinya sekampung, dekat kampung dengan Pak Wali Kota, Pak Pasa. Kemudian ini yang jadi imam kita tadi Pak Agus Saputra. Beliau anggota MPI juga. Beliau ni kalau ceramahnya menggebu-gebu. Kemudian samping beliau tidak asing lagi Ustaz Marjan Shah. Ini Ustaz yang sedang naik daun sekarang. Alhamdulillah. Ya, pokoknya kalau di YouTube itu. Dan alhamdulillah samping beliau hadir juga walaupun dalam proses kesembuhan, tapi beliau dapat hadir Bapak Al Ustaz Suaidi. Dan alhamdulillah beliau ini kalau berceramah bukan Jambi bae, mainnya Riau, Palembang. Jadi karena mungkin kondisi beliau dalam keadaan masih sakit, mungkin agak istirahat sebentar, nanti kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, amin. Karena jalan dakwah akan terus dilanjutkan sampai akhir hayat. Ya betul ya? Ya. Siapa? Ada. Kemudian di samping ini Ustaz Iswadi. Nah, beliau ini guru SMA, kesehariannya aslinya orang Batanghari, tepatnya desa Rambutan Masam, tapi manis di sana. Ya, namanya Rambutan Masam, tapi rambutannya manis-manis. Ya. Samping beliau Ustadz Alwi SPDI. Nah, MPD beliau kalau aslinya itu apa namanya tuh DKI, daerah Kumpailir. Beliau. Alhamdulillah sudah mulai bangkit jadi penceramah. Di samping beliau Ustadz Muhammad Sabki SPDI, SAG, keseharian guru agama di SMP 7. Nah, alhamdulillah. Dan juga profesi lainnya
bagian tukang kontrak kipas angin. Nah, kalau pengantin sama dengan catering ya. Samping beliau tidak asing lagi, itu kalau kita nyanyi lagu bangsa negara pasti ketemu beliau. Beliau Ustadz Panca Saputra. Jadi siapa nyanyi Pancasila insyaallah ketemu dengan beliau ya. Ustadz Panca aslinya lebih kurang dekat kampung dengan Ustadz Sayuti tadi ya. Memang kalau orang Palembang gagah-gagah kalau ya, jarang ada gagahnya. Nah ya. Samping beliau adalah Ustadz Khalili. Dalam proses sekarang menyelesaikan S2 di UIN. Beliau pengasuh pondok di Bungo dan sekarang sedang dalam proses dan alhamdulillah bergabung dengan MPI. Samping berikutnya adalah Ustadz Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Nah, beliau keseharian guru pada Pondok Pesantren Nurul Iman. Nah, juga dai di Muaro Jambi. Aslinya daerah Kunangan. Nah, alhamdulillah dapat hadir. Sebenarnya kalau dalam absennya banyak, tapi mungkin masih banyak seperti imam kita tadi, namanya Ustadz Zikwan. Kebetulan dia ngisi pengajian lagi di Nurul Islam. Jadi mohon izin, insyaallah kalau masih ada waktu akan pulang lagi, kembali lagi ke sini. Ini. Oh ya. Lah, itulah rasanya lah tinggal 8 menit. Tinggal 2 menit lagi. Bu. Nah, saya kalau manggil ibu tu enak ke saya. Bapak-ibu dirahmati Allah, Ramadan semakin dekat. Alhamdulillah Bapak Wali Kota mengadakan semacam relaksasi di Ramadan tahun ini. Artinya kita diperkenankan untuk tarawih dengan tetap melaksanakan prokes protokol kesehatan. Nah, kami sosialisasi MUI, saya tadi pagi di Kecamatan Pelayangan, Ustaz Hasbullah tadi dah salah di Jambi Selatan, Ustaz Ridwan kemarin di Pasar ya. Bergiliran kami mensosialisasikan surat edaran bersama Kementerian Agama, Majelis Ulama dan Pemda untuk kita supaya menjaga protokol kesehatan. Yang kita khawatirkan, kenapa tidak kita sosialisasikan? Takut-takut di tengah-tengah Ramadan meningkat, tiba-tiba tak awak lagi enak sembahyang tarawih, langsung peraturan muncul supaya jangan lagi tarawih, kan bahaya. Maka ikutilah aturan pemerintah tu. Disuruh pakai masker, pakailah masker. Ambil apa namanya tu zona aman lah. Disuruh jaga jarak, minimal buatlah jaga jarak. Disilang-silang. Nak dia ngikuti silang tu tidak, kagetlah dulu. Pokoknya tugas kita buat macam itu. InsyaAllah mudah-mudahan aman kita tarawih. Saya dulu Ramadan tahun dulu 30 hari batal kalau kultumnya. Ada lanang nekat-nekat baik lagi, ya. Adalah yang nekat-nekat ya. Yang nekat-nekat tu artinya semayangnya diam-diam. Wah, rasa dia nak ulah macam digrip jajah gitu. Nah, tapi sudahlah. Sekarang kita dibolehkan untuk tarawih kultum. Kalau kata Menteri Agama paling lama surat edaran Menteri Agama itu Pak Marjansa paling lama 15 menit itu kultum. Nah, jadi itu kalau menurut surat edaran Menteri Agama itu cuman boleh paling lama 30 menit kultumnya. Padahal kultum tu kuliah 7 menit. Sebenarnya cocoklah 7 menit. Bat 13 menit, 15 menit, 20 menit sama bela. Lah di amplopnya juga lah di lem dah. Jadi panjang pendek tak masalah lagi dah. Nah, oleh karena itu kita usahakan agar apa? Ikuti. Saya minta betul ikuti protokol kesehatan ini. Jangan macam-macam. Oh, kita ni harus takut dengan Allah, jangan takut. Jangan dah usah lagi lah itu. Dah usah lagi macam itu. Kita ambil zona aman, ikuti aturan, suruh pakai masker, pakai. Ulama sudah membuat ada patuannya, boleh semayang berjarak, tidak membuat batal semayangnya. Ada sopu pakum fa inna taswi sopu min tamamis shalah. Kata Ustaz Ridwan ada kemarin dibuatnya videonya ketika beliau di pasar. Ada videonya. Memang awal kalimat itu amar, tapi akhir kalimat disebutkan tamamis shalah, kesempurnaan. Karena di kalimat akhir menjadikan amar tidak bermakna wajib. Jadi bermakna kesunahan. Artinya kalau tidak ada hal-hal tertentu kita berjarak, hukumnya makruh.
Tapi kalau kita berjarak karena ada uzur, makruhnya jadi hilang, maka menjadi boleh. Nah, oleh karena itu kita harus paham seperti itu. Kita ini kadang-kadang Ibu, kita ini kadang-kadang ngaku galo-galo Imam Syafi'i, tapi dalam amalan kadang maki imam lain, betul tak? Bapak, Ibu, saya nak nanya. Ini Ustaz jangan jawab ya. Nah, Ibu be. Bapak dah usah jawab. Bu, oh Bu, tengok Bu, walaupun ada segagai yang tadi, jadilah ya. Gini, kalau ada motor lewat, mobil, nomor ayam, biasanya apa kita lakukan? Ambil parang, kesot. Kesot. Sekarang itu ayam sudah dikesot, boleh dimakan apa tidak? Bu, boleh makan tak? Boleh. Itu yang ngatakan boleh Imam Syafi'i apa imam lain? Kita ngaku Imam Syafi'i, padahal nur Imam Syafi'i kalau ngelepar dikesot haram hukumnya dimakan. Menurut Syafi'i. Kenapa? Karena ukurannya dak dikesot juga bakalan mati. Berarti kesotnya ada gunanya. Yang namanya menyembelih itu adalah mematikan hewan yang hidup secara syar'i. Ya, itu namanya menyembelih, ya. Kalau lagi mati, nah. Kalau pingsan macam mana? Tengok keadaan. Sudah disembelih, kau pingsan. Ya, kau sembelih dulu. Tengok ada ngelepar tak sudah tuh? Kalau ngelepar ya pingsan. Ya, kalau tidak ngelepar lagi berarti mati tadi tuh. Nah, itu yang kedua ya. Ternyata menurut Imam Syafi'i haram. Karena tidak ada disembelih pun bakalan mati. Siapa yang membolehkan? Imam Malik. Nah, Imam Malik boleh. Karena kata Imam Malik, andaikan matinya 10 menit lagi, karena kita sembelih 5 menit mati. Berarti yang mematikannya hukumnya tetap pisau tadi. Nah, jadi semua pasti punya argumen, semua punya alasan. Nah, yang namanya puru ya pasti ada perbedaan. Tidak ada hebat fikih itu kalau masalah puru tidak ada beda. Pasti ada beda. Nah, kalau ada kawan ngajak kena ini soal karena kita soal Covid, suasana Covid dan kita menjaga kesehatan, maka sembahyang Isya nanti kita buat 2 rakaat itu tidak boleh. Sembahyang subuh kita buat 1 rakaat itu tidak boleh. Itu namanya pokok. Ya. Sembahyang maghrib 2 rakaat tidak boleh. Tidak boleh, itu pokok. Nah, tapi kalau sudah sembahyang maghrib kita langsung baliklah, tidak usah sembahyang sunat lagi ya boleh. Itu namanya sudah masalah puruk. Ya, yang sifatnya puruk bisa berbeda. Yang tidak sifatnya pokok tidak ada perbedaan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita sambut Ramadan dengan kegembiraan karena kita belum tentu sampai Ramadan akan datang atau tidak. Banyak orang yang Ramadan tahun dulu, tahun ini tidak bersama lagi dengan kita, ternyata telah dipanggil oleh Allah. Apalagi musim Covid, orang banyak mati tidak ketahuan. Tiba-tiba mati. Maka oleh karena itu hati-hati. Bab orang yang sakit belum tentu mati, orang yang sehat kadang-kadang mati. Ada tak? Ya. Maka kata Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali? Nu'ammil fid dunya tawilun wala nadri iza jannal laili hal na'isu ilal ghaddi kam min sahihin mata min illatin wa kam min maridin asa minad dahri ilad dahri. Setiap manusia itu ingin hidup untuk selama-lamanya, tapi ketika malam telah berganti dengan siang, siapa yang dapat menjamin apakah dia masih hidup sampai esok hari? Begitu banyak orang sehat tapi mendadak mati tanpa sebab. Begitu banyak orang yang sakit tapi tidak meninggal. Itulah rahasia Allah. Ini yang dapat saya sampaikan dan kawan-kawan sudah saya perkenalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan dalam hati itu orang nyuruh, sudahlah Pak, dalam hati itu. Iya.
Untuk selanjutnya sambil menunggu selesainya acara kepada penumpang subuh mungkin ada yang perlu disampaikan boleh Bapak sambil kita menunggu ini. Jadi biar kita bareng makannya kan, dan nanti ada yang belum makan, jadi kita bareng makannya. Jadi sambil menunggu sekitar paling 5 menit lah. Ya, Bapak silakan. Alhamdulillah, kami dari Pejuang Subuh Jambi, alhamdulillah beserta terima kasih kepada pengurus masjid yang sudah mengundang kami ke sini. Alhamdulillah, kami Pejuang Subuh ini adalah salah satu komunitas yang menggerakkan anak-anak muda khususnya untuk meramaikan masjid, terutama di waktu subuh. Kenapa itu waktu namanya Pejuang Subuh? Karena menurut pengalaman kami di waktu subuh itu adalah paling berat. Nah, insya Allah diibaratkan kalau anak barbel itu kalau biasa berat, insya Allah kita mengatakan mereka itu sangat mudah ya. Insya Allah kalau kita sudah istiqomah sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah untuk sholat-sholat di waktu yang lainnya akan menjadi mudah. Itu adalah pengalaman kami dari teman-teman yang seperti itu. Nah, jadi selain ini kita punya program juga, selain sholat subuh berjamaah, kita ada programnya buka puasa Kamis. Itu keliling juga dari bukit ke masjid, itu setiap hari Senin sama Kamis. Jadi dalam setiap minggu kita ada 3 kali keliling Ahad subuh, Senin sore sama Kamis sore. Target kami ialah anak-anak muda, karena anak-anak muda sekarang sudah terlena dengan dunia online ya. Jadi kita mainkan di dunia online juga, kita mainkan di media sosial. Jadi kita semua kegiatan kita posting di media sosial untuk mempromosikannya. Siapa saja yang boleh masuk Pejuang Subuh itu semuanya benar. Sarannya cuma satu, sudah laki sudah sunat kan? Sudah boleh semuanya bisa masuk. Jadi tidak ada syarat khusus. Jadi semuanya bisa masuk, dari yang muda sampai tua. Yang penting mau untuk meramaikan masjid, rumah-rumah Allah khususnya di waktu subuh. Karena kita lihat sendiri tadi untuk anak-anak muda khususnya itu sangat sepi sekali di waktu subuh. Itulah salah satu bentuk keperhatian kami. Jadi bagaimana caranya untuk mengajak anak-anak muda itu, yaitu dengan ada komunitas, dengan adanya kelompok-kelompok, kita bermain di media sosial, kita berbagai kegiatan. Selain itu kita juga mengadakan kegiatan bersama, berpanah, berkuda, untuk kalau lagi teman-teman di sini atau bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak-anak yang ingin bergabung di Pejuang Subuh, bisa bergabung di Instagram kita, Facebook sama YouTube Pejuang Subuh Jambi. Insya Allah nanti ada adminnya yang masuk ke grup. Kita berjalan terus setiap minggu untuk keliling dari masjid ke masjid meramaikan sholat subuh. Visi kita cuma satu Pak, yaitu sholat subuh selama sholat Jumat. Itu aja. Mungkin sekian dulu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.